Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJKR 4D akan memaparkan tentang materi peer teaching model. Peer teaching model adalah model pembelajaran teman sebaya. Sejarah. Pembelajaran teman sebaya dimulai sejak zaman Yunani kuno oleh Aristoteles dan meluas hingga perkembangan menjadi sistem pendidikan yang modern. Model pembelajaran teman sebaya merupakan suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai pesertanya. Model ini sangat cocok digunakan oleh kelas yang memiliki siswa dengan jumlah yang banyak. Model pembelajaran teman sebaya dalam pendidikan jasmani. Model belajar yang menggunakan suatu pendekatan di mana seorang siswa menjelaskan suatu materi kepada siswa lainnya yang rata-rata usianya sama atau sebaya, di mana siswa yang menjelaskan ini memiliki pengetahuan yang lebih dibanding siswa lainnya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada model pembelajaran teman sebaya, peer teaching model. Digagas oleh Moston dan Ashworth tahun 1994, mengatakan konsep dalam pendidikan jasmani yaitu mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dalam menghadapi situasi pembelajaran yang menerima saran-saran dari pemandu dan guru-guru lainnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik model pembelajaran teman sebaya. Saya mengutip dari ahli. Menurut Rizalullah 2013, model pembelajaran tutor sebaya yang disamakan dengan tutorial adalah bimbingan arahan bantuan petunjuk dan motivasi agar siswa belajar secara efisien efektif. Subjek atau tenaga yang memberikan bimbingan dalam kegiatan tutorial ini dikenal sebagai tutor. Nah, tutor ini dapat berasal dari guru, pelatih, pejabat struktural, ataupun siswa yang dipilih dan tugaskan guru untuk membantu teman-temannya dalam belajar di kelas. 3 konsep yang harus kita ingat dalam model pembelajaran teman sebaya. Yang pertama, ada model pembelajaran ini biasanya tergantung kepada strategi yang digunakan siswa untuk mengajar siswa lainnya. Yang kedua, model pembelajaran teman sebaya berbeda dengan belajar bersama, di mana siswa dipasangkan bersama-sama dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, jangan menyamakan model pembelajaran teman sebaya dengan belajar kelompok dalam skala yang lebih kecil. Berikutnya merupakan manfaat model pembelajaran teman sebaya dari kegiatan yang dilakukan oleh Westberg, Jason, dan Julian Tin dan kawan-kawan tahun 2013. Terdapat beberapa poin, yakni di mana poin pertama merupakan proses kelompok dan pembentukan tim memiliki manfaat intrapersonal, juga manfaat kelompok dengan saling berbagi ide. Yang kedua merupakan pembelajaran amat rekan. Rekan dapat memfasilitasi memperjelas kesenjangan pengetahuan, mengkaji dan menelaah konsep, serta saling berbagi sumber maupun pengalaman pribadi yang relevan. Yang ketiga, pembelajaran bersifat aktif dan terindividualisme yang menekankan kerjasama. Setiap individu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Begitu mereka mengidentifikasi kebutuhan proses pembelajaran. Poin keempat, pembelajaran berlangsung secara bertahap. Kelompok belajar merupakan jangkar yang berfungsi untuk menciptakan dan membentuk pengetahuan yang progresif. Yang kelima, berorientasi pada evaluasi pertumbuhan, di mana umpan balik evaluasi sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan individu dan kelompok. Poin yang terakhir, poin keenam, yaitu belajar cara belajar. Masalah yang sering dijadikan sebagai dasar pengkajian terhadap isu pembelajaran pendidikan jasmani. Tujuan model pembelajaran teman sebaya. 1. Dapat membuat siswa lebih aktif belajar. 2. Sangat penting untuk meningkatkan harga diri, perkembangan akademik dan sosial. Meningkatkan keterampilan kritis. Dapat meningkatkan keseluruhan perilaku, sikap, harga diri. Keterampilan interpersonal dengan adanya saling kerjasama. 4. Memberikan kesempatan pada pengajar untuk fokus mengajar dengan informasi yang baru, sementara per tutorial
dapat menyediakan kekuatan untuk kebutuhan praktik individual dan feedback. 5. Dengan partisipasi belajar yang tinggi sangat memungkinkan siswa memperoleh hasil belajar yang tinggi pula dan dapat menyelesaikan tugas gerak yang diberikan oleh guru pendidikan jasmani. Meningkatkan kualitas waktu pembelajaran, meningkatkan aktivitas jasmani, meningkatkan keterampilan bergerak, meningkatkan perilaku hidup sehat, mengembangkan interaksi dan keterampilan sosial. Prinsip model pembelajaran teman sebaya. 1. Guru harus membantu tutor untuk memahami dan melakukan sebagai hal yang memerlukan tanggung jawab. 2. Model pembelajaran teman sebaya tidak sama dengan pembelajaran berpasangan. 3. Dalam model pembelajaran teman sebaya, tutor harus memperhatikan dengan baik presentasi tugas yang diberikan oleh guru, berkontribusi dalam pengawasan latihan, memiliki keterampilan komunikasi verbal yang baik ketika memberikan arahan dan timbal balik, dan mengetahui kemampuan dirinya. 4. Untuk menjadi tutor yang baik, siswa harus mengetahui kunci dalam memperagakan sebuah petunjuk gerak dan memahami hubungan antara petunjuk yang diberikan dengan hasil latihan yang diharapkan. 5. Siswa pembelajar harus bisa menerima komentar dari tutor, bertanya apa yang disampaikan oleh tutor tidak jelas, dan rajin berlatih di bawah pengawasan tutor. Keunggulan model pembelajaran teman sebaya. Yang pertama itu meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Kelima, mengembangkan keterampilan dalam kerja kelompok. 6. Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri. 7. Membangun semangat kerja. 8. Melatih keterampilan berkomunikasi. 9. Meningkatkan hasil belajar. Kelemahan model pembelajaran teman sebaya. 1. Memerlukan waktu yang relatif sama. Yang kedua, jika siswa tidak memiliki dasar pengetahuan yang relevan, maka model ini menjadi tidak efektif. Yang ketiga, kemungkinan didominasi oleh siswa yang lebih menonjolkan diri. Yang keempat, tidak semua guru memahami benar-benar cara masing-masing siswa bekerja kelompok. Yang kelima, perlu dimodifikasi agar sesuai diterapkan dengan siswa. Yang terakhir, memerlukan perhatian guru yang sangat ketat. Langkah-langkah model pembelajaran teman sebaya. Yang pertama, content selection atau pemilihan isi pembelajaran. Guru pendidikan jasmani meluruskan apa yang diajarkan atau isi pelajaran, memberikan tugas yang akan diajarkan sampai kriteria atau ukuran keberhasilan dalam melakukan tugas guru. Guru menjelaskan apa yang diajarkan dalam pembelajaran jasmani. Yang kedua, managerial control atau pengawasan. Guru pendidikan jasmani menentukan rencana proses belajar, memberi kebijakan dalam kelas, dan beberapa aturan yang harus diikuti oleh siswa. Yang ketiga, ada text presentation atau tugas presentasi. Tingkatan pertama dikendalikan oleh guru ketika menginformasikan tugas kepada para tutor tentang pencapaian tugas dan kriteria keberhasilan siswa. Tingkat berikutnya dikendalikan tutor yang mengalami informasi dari guru kepada mahasiswa. Yang keempat, attachment pattern atau pola ikat. Guru menentukan masing-masing siswa dalam berperan sebagai tutor apabila ada beberapa kelompok yang ganjil jumlahnya, maka siswa tersebut bisa berganti
peran dari tutor menjadi Baiklah, siswa. di poin kelima dari langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran teman sebaya, yaitu ada yang namanya instructional interaction. Apakah itu? Yaitu sebuah interaksi instruksional. Interaksi antara guru dengan seorang tutor. Seorang guru memberi informasi kepada tutor tentang struktur tugas dan jenis-jenis presentasi yang diperlukan. Kemudian guru membiarkan mereka mengajarkan siswa A. Jadi di instructional interaction ini, seorang guru memberikan sebuah tugas kepada seorang tutor, kemudian seorang tutor tersebut memberikan tugas tersebut ataupun menjelaskan tugas-tugas tersebut kepada kelompok ataupun kepada teman-teman yang ada di kelompoknya. Sedangkan di poin yang keenam itu ada passing atau perpindahan. Yang dimaksud passing atau perpindahan ini ialah ketika guru memberi informasi tugas kepada para tutor dan para tutor itu mengajarkan kepada para siswa, maka mulailah para siswa untuk mempraktikkan sesuai dengan tugas yang diberikan bersama dengan tutor. Jadi di dalam passing ataupun perpindahan ini yaitu seorang guru memberikan tugas kepada seorang tutor ataupun memberikan praktek kepada seorang tutor. Lalu tutor tersebut mengarahkan apa yang diberikan oleh guru tersebut kepada teman-temannya. Dan di poin ketujuh ini ada test progression, yaitu kemajuan atau perkembangan tugas. Yang dimaksud kemajuan atau perkembangan tugas ialah seorang guru akan memutuskan apakah seorang tutor telah berhasil dalam mengajarkan para siswa dan akan diberitahukan pencapaian atau nilai-nilainya. Jadi di poin ketujuh ini guru memutuskan ataupun menganalisis dari perkembangan tutor-tutor tersebut kepada siswa yang diberi arahan pada tutor tersebut. Apakah arahan yang diberikan oleh tutor tersebut itu bisa sampai dengan baik kepada siswanya ataupun tidak. Ya, selanjutnya ini ada pendahuluan, inti dan penutup. Pendahuluan menjelaskan ataupun melakukan sebuah kegiatan sebelum memasuki pembelajaran. Terus inti menjelaskan materi pembelajaran